Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa sekolah menengah kejuruan tingkat 10. Bersama saya Husni Habibi, pengajar bahasa Inggris SMK Negeri 5 Kuningan. Sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan kepada siswa dan siswi saya terkait kegiatan pembelajaran daring yang sudah terlaksana selama kurang lebih setengah semester ini. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, never stop learning and never give up on the situation. Always follow the health protocol. Yang paling penting pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan adalah selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan menyerah pada situasi sekarang. Lalu yang kedua, complete your blank marks atau lengkapi nilai-nilai Anda yang masih kosong. Lalu yang ketiga, keep on following the update information or your chat group. Ikuti terus informasi yang saya bagikan melalui grup chat masing-masing kelasnya. Yang keempat, always read and follow the given instruction carefully. Ikuti petunjuk pengerjaan tugas maupun lembar kerja yang saya berikan. Lalu yang terakhir, always upgrade your IT skills. Tingkatkan selalu kemampuan teknologi informasi Anda. Karena pembelajaran daring ini sangat ditunjang dengan penguasaan teknologi informasi. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang short functional text atau teks-teks pendek yang memiliki fungsi tertentu dan mudah ditemukan dalam keseharian kita. Mereka adalah memo, menu, schedule, and sign. Baik, silahkan disimak materinya satu persatu. Kita mulai dengan memo. Pada bagian ini saya akan menyampaikan poin-poin tentang definisi, function atau fungsi, lalu parts of memo atau bagian-bagian memo, serta example atau contohnya. Oke, do you feel familiar with memo? Apakah Anda cukup familiar dengan memo? Memo atau memorandum is a written message that is short, clear, and easy to understand. It can be formal or informal. Memo merupakan teks atau pesan tertulis yang pendek dan jelas serta mudah dipahami. Bentuknya bisa berupa formal dan informal. The function of the memo. Fungsi dari memo adalah memo is used to inform someone to do something immediately. Memo digunakan untuk memberitahukan atau menginformasikan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan segera. Parts of a memo atau bagian-bagian memo. Yang pertama, memo terdiri dari dua bagian utama, yaitu heading dan body. Pada bagian heading itu terdapat receiver atau si penerima memo, lalu sender si pengirim memo, lalu date tanggal pembuatan memo, dan subject atau tema dari memo tersebut. Sedangkan pada bagian body itu merupakan summary atau ringkasan dari memo yang kita buat. Nah, berikut ini adalah contoh dari sebuah memo. Bentuknya sangat sederhana, sangat singkat, tapi di dalamnya terkandung informasi yang penting dan perlu disampaikan kepada orang yang kita tuju. Next, kita akan berbicara tentang menu. Dalam hal ini saya pun akan menyampaikan tentang definition, function, groceries atau kosakata dalam bidang menu ini, lalu example atau contohnya. Tentunya Anda sudah cukup familiar dengan menu. Bahasa Inggrisnya kita sebut dengan menu, bahasa Indonesianya kita baca dengan menu. Menu is a list of food and beverages offered to customers and prices. Jadi menu adalah daftar makanan dan minuman yang ditawarkan kepada para pelanggan dan disertai dengan informasi price atau harganya. Function. Menu is used to attract the customer and inform the prices. Ditujukan atau dibuatnya menu ini adalah tujuannya untuk menarik minat para pelanggan dan juga untuk memberikan informasi harga dari makanan atau minuman yang ditawarkan. Beberapa kata yang sering kita temukan dalam menu antara lain appetizer atau starter, main course, side dish, dessert, beverages atau drink. Appetizer adalah makanan pembuka, main course adalah
Makanan utama atau hidangan inti, side dish adalah hidangan tambahan, dessert adalah makanan penutup, sementara beverages atau drink adalah minuman. Oke, ini adalah contoh dari sebuah menu. Selanjutnya adalah tentang schedule. Pada poin ini, saya akan menyampaikan tentang definitions, function, glossaries in schedule, dan juga example. Schedule is a list of activity. It can be a train schedule, flight schedule, study tour schedule, and others. Schedule atau bahasa Indonesianya adalah jadwal, itu bisa disebutkan sebagai serangkaian aktivitas. Jadwal juga bisa berupa jadwal kereta api, jadwal penerbangan, jadwal kegiatan study tours, atau jadwal yang lainnya. Function, fungsi dari schedule. Schedule is used to keep ourselves in time and manage our activity well. Fungsi dari schedule ini lebih cenderung untuk menjaga segala sesuatunya agar tepat waktu dan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan dengan baik. Beberapa kata yang sering muncul dalam schedule antara lain origin atau asal atau keberangkatan, lalu destination atau tujuan perjalanan, lalu yang ketiga departure atau keberangkatan, dan yang keempat arrival atau kedatangan. Oke, silahkan perhatikan contoh dari schedule berikut ini. Ini merupakan contoh schedule atau jadwal penerbangan. Dan yang terakhir, saya akan berbicara tentang signs atau disebut juga dengan symbols. Pada poin ini, saya akan menyampaikan tentang definition, function, kinds of signs, dan juga example. Sign is instruction or prohibition that we can find around us. Sign atau bisa disebut juga dengan tanda-tanda atau simbol-simbol atau rambu-rambu adalah instruksi atau larangan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Rambu-rambu ini mudah ditemukan baik di area umum ataupun di jalan raya. Function. The function of sign ini adalah to instruct or prohibit people, artinya dipakai untuk memberikan instruksi ataupun memberikan larangan kepada orang di sekitarnya. Secara umum, jenis-jenis sign atau rambu-rambu secara umum itu ada 4. Yang pertama prohibition atau larangan, lalu yang kedua warning atau peringatan, lalu yang ketiga mandatory atau kewajiban, dan terakhir emergency atau rambu-rambu darurat. Bentuk maupun warna rambu-rambu berikut itu secara nasional bahkan secara internasional itu memiliki kesamaan. Berikut adalah contoh dari sign atau simbol untuk melarang, prohibition. Kita sering menemukan simbol seperti ini di area-area umum seperti di rumah sakit. Maknanya tentunya ini adalah pelarangan untuk merokok. Berikutnya adalah warning atau peringatan. Kita sering menemukan tanda atau simbol seperti ini di area-area yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Karena itu perlu dibuatkan sebuah sign atau simbol untuk memberikan peringatan atau warning. Berikutnya mandatory, sesuatu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan orang sekitar, antara lain di sini wear face shield. Ya, di situasi sekarang mungkin ada beberapa area atau tempat yang mewajibkan orang-orangnya untuk melakukan selain masker juga untuk mengenakan pelindung wajah. Dan yang terakhir ini adalah rambu emergency atau gawat darurat, di mana area evakuasi area ke bawah, menunjukkan informasi area untuk evakuasi apabila ada kondisi gawat darurat itu ke arah bawah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar, dan di akhir pertemuan kali ini, di akhir pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tugas berupa membuat rangkuman atau catatan pada materi ini. Kirimkan hasil pekerjaan Anda. Untuk hasil pekerjaan itu berupa foto
di buku catatan Anda dan kirimkan hasilnya melalui link yang saya bagikan pada grup chat masing-masing kelas. Selamat bekerja dan terus semangat belajar. Terima kasih banyak telah menyimak video pembelajaran ini. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.